saya akan bahas tentang tutorial ketemu dokter. Ya memang ini videonya mungkin kayaknya receh banget ya, tapi ya ini sebenarnya penting banget ya. Jadi banyak masyarakat yang kurang ngeh apa sih harus dilakukan ketika ketemu seorang dokter. Jadi bukan hanya datang sekedar masuk poliklinik, kemudian dikasih obat dan dia pulang dan dia sembuh, ya nggak gitu juga ya. Jadi kita akan bahas tentang tutorial ketemu dokter ya. Yang pertama adalah sampaikan keluhan Anda ya. Jadi ketika ketemu dokter, misalnya setelah dipersilahkan duduk, Bapak Ibu silahkan duduk, apa yang bisa saya bantu? Iya gini dok, saya punya keluhan saya adalah begini-gini ini gitu ya. Itu yang penting pertama. Karena saya masih banyak dapat pasien yang ya silakan duduk, apa yang bisa saya bantu? Ini dok, saya ada pemeriksaan. Enggak gitu ya kan, tapi cerita dulu apa. Seorang dokter gampang urusan pemeriksaan, dia akan baca ronsen, baca CT scan, ntar dulu. Tapi dia harus tahu dulu keluhan utama yang membuat Anda datang ke dokter itu apa. Jadi harus ceritakan, iya dok, saya ngeluh sakit kepala, saya sakit perut, saya pegel kakinya, kok sering kram. Nah itu dulu, keluhan utama dulu yang harus diketahui ya. Kemudian yang kedua, gak kalah penting adalah ceritakan keluhan Anda secara runut dan teratur. Jadi artinya kayak tadi ya, jadi kita harus tahu lokasi sakitnya di mana. Misalnya sakit kepala, sejak kapan, kemudian frekuensinya berapa sering, tiap hari kah, terus menerus, hilang timbul, kayak gitu ya, terus cerita. Kemudian faktor pencetus, kira-kira apa yang menyebabkan sakit kepalanya makin jadi itu ya. Misalnya contoh ya, sakit kepala nih karena saya neurolog. Apa misalnya setelah batuk, setelah ngejan, setelah bersin, setelah makan vetsin, setelah makan coklat atau apapun, itu harus diceritakan. Kemudian cerita juga intensitas atau sakit kepalanya seberapa berat. Rasa sakitnya masih bisa aktivitas kah? Rasa sakitnya bisa membuat nggak bisa ngapa-ngapain? Nah kayak gitu tuh penting ya. Kemudian yang ketiga baru tunjukkan pemeriksaan penunjang kalau memang ada. Pemeriksaan penunjang ini adalah misalnya teman-teman sudah melakukan pemeriksaan di tempat lain ya, entah itu CT scan, entah itu ronsen, laboratorium, MRI, atau apapun yang sudah dilakukan di pemeriksaan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan sebelumnya, boleh dicantumkan gitu kan ya. Kemudian tunjukkan juga obat-obatan yang sudah dikonsumsi, baik itu diberikan oleh dokter lain terkait penyakit yang Anda keluhkan sekarang, ataupun obat-obatan yang rutin diminum ya selama ini. Misalnya orang yang dengan diabetes atau dengan hipertensi biasanya rutin minum obat, itu harus ditunjukkan. Gunanya apa? Gunanya supaya dokter yang sekarang tidak meresepkan obat yang sama, artinya nggak double. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya interaksi ya. Jadi obat yang si A mempengaruhi obat B, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut. Oke. Kemudian yang kelima adalah ikuti instruksi dokter di ruang praktek. Jadi kalau misalnya diminta untuk naik ke berbaring ke tempat tidur, atau misalnya harus buka mata, buka mulut, atau apapun, ikuti instruksinya. Nah, yang nggak kalah penting ini yang keenam. Ini mungkin masih nggak banyak yang melakukan ya, tapi alhamdulillah pasien saya banyak yang melakukan ini, yaitu tanya segala sesuatu yang dinilai masih ganjal. Kembali lagi, dokter adalah seorang pribadi manusia yang mempunyai sifat berbeda-beda. Kalau saya model orang yang bawel banget, nggak pakai ditanya saya nyerocos. Cuma tidak semua orang seperti itu gitu ya. Tapi semua dokter pasti akan menjawab pertanyaan Anda gitu ya. Jadi tanyakan apa yang kira-kira masih ganjal mengenai penyakit Anda gitu. Misalnya contoh, dok saya kira-kira kalau kayak gini nih bahaya nggak ya? Harus gimana ke depannya gitu. Apapun ceritain ya, apapun harus ditanyakan. Karena prinsipnya ketika Anda keluar dari ruang praktik dokter, urusan sembuh tidak sembuh adalah urusan Allah. Cuman Anda harus tidak boleh menjadi lebih bingung, harus lebih pintar, oke? Kemudian minta saran. Arti saran di sini kembali lagi, namanya solusi pengobatan itu, solusi dari konsultasi bukan hanya semata-mata obat saja. Obat memang salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Ada saran-saran lain yang harus dilakukan, yang harus dihindari, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak, itu harus clear dulu ya. Kemudian yang kedelapan, ikuti saran tersebut ya. Ikuti saran tersebut, baik itu untuk perubahan pola hidup atau pemeriksaan lanjutan, ikuti saran dokternya. Kalau memang masih mengganjal, boleh tanyakan lagi sampai Anda mengerti, keluar dari poliklinik menjadi lebih pintar, bukan menjadi tambah bingung. Karena prinsipnya seorang dokter yang hebat itu akan muncul dari pasien yang cerdas. Bagaimana cerdasnya? Yaitu dengan cara mengikuti tutorial ketemu dokter. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.